Sekarang tunjukkan di kitab suci Pak Zul. Siapa apa aja isi kitab Taurat itu. Kalau di Bible misalnya Kejadian, Keluaran, Ulangan, bilangan, Imamat. Imamat, bilangan, Ulangan. Kalau tempat Bapak apa aja. Kan tidak tahu Allah SWT. Injil itu apa aja isinya. Juga nggak tahu. Subscribe, like, and comment. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Pak Zul. Ya, gimana bro? Oh, ya. Selamat malam Pak Zul. Apa yang mau ditanya? Malam. Apa kabar? Kabarnya masih seperti kemarin, baik-baik saja. Habis ini Rizky Adrian ya. Lumingho. Temanya apa nih bro malam ini? Bebas saja seperti biasa. Karena kan sini Muslim bertanya. Jadi bebas saja Pak. Kalau Muslim mana berani ditanya. Kalau kami kan bisa. Bebas. Mau tanya apa aja bebas. Saya kan berani ditanya. Ya kan suka bilang saya takut tanya. Oh iya. Tapi kan nanti jawabannya Allahu alam. Iya, tergantung pertanyaannya dong. Kan Anda juga kadang-kadang suka-suka Tuhan juga saya pernah dengar. Saya nggak boleh ngomong suka-suka Tuhan. Nggak fair Anda nih kadang-kadang. Beda suka-suka Tuhan dengan wallahu alam, goib. Goib itu tidak bisa diketahui. Kalau suka-suka Tuhan bisa diketahui hanya saja suka-suka Tuhan. Gak ada yang bisa menghalangi. Paham tak? Iya, kalau wallahu alam itu kan sebenarnya hanya Allah saja yang tahu gitu. Nah, kalau sudah Allah saja yang tahu, bagaimana kita mau membicarakannya? Tapi kalau suka-suka Tuhan masih bisa dibicarakan. Contoh, Tuhan suka makan, suka-suka Tuhan dia mau makan, mau minum. Tapi kalau wallahu alam hanya Tuhan yang tahu, mana bisa kita menyentuh itu? Oh gitu. Ya oke lah. Silakan, silakan. Saya mau nanya nih. Boleh. Ini ada di Lukas berapa nih? Lukas 4 ayat 8 ya. Saya bacakan ya. Ya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, ini kan ada nih tertulis nyata di Ulangan 6 ayat 3. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Nah, ini artinya maksud saya gini. Ini kan di Lukas 4 ayat 8 ini kan diperintahkan manusia menyembah kepada Tuhan Allah saja. Nah, pertanyaan saya, kenapa Kristen menyembah Yesus juga? Nah, itu pertanyaan saya, silakan. Oke. Perintah di situ kan iblis kan tidak tahu siapa yang mau disembah. Kan begitu. Ya, ku jelaskan ya, sorry ya, tadi tercampak. Kok belum masuk ini? Oke, ya.
mengenai itu saya di sini Yesus berkata hanya kepada Allah saja engkau sujud. Coba ayat 14 itu ya. Tunggu dulu. Ini masih putar-putar juga. Ini kan emang perkataan Yesus kepada iblis ini. Iblis. Kan Yesus menolak. Malah Yesus berkata demikian di Lukas 4 gitu. Terus yang mau ditanyakan apa? Itu tadi kenapa Banyak kali kendala ya. Tunggu dulu ya Pak. Ya, santai aja. Jijik kali aku melihat TikTok ini kalau sudah di ya, tiba-tiba sabar tadi ya kawan-kawan yang di kenapa itu bro? Tak tercampak dia masuk lagi aku. Nggak ngerti aku. Ya oke. Kenapa Yesus mengatakan hanya kepada Allahmu saja engkau menyembah katanya kan? Karena begini bro. Pada saat itu Yesusnya ya maka Yesus meminta iblis kalau ada tertulis bahwa hanya kepada Allah saja menyembah. Kenapa Yesus tidak mengatakan kepadaku sajalah engkau menyembah katanya. Tidak pakai kataku. Karena saat itu yang dia cobai adalah firman Tuhan. Maka Yesus mengatakan ya kepada Allah saja engkau menyembah kata dia kan. Nah sekarang kami Kristen kenapa kami menyembah kepada siapa kami menyembah? Kalau doa yang diajarkan Yesus itu di Matius 6 itu cukup sangat jelas. Berdoalah demikian, Bapa di sorga. Kami menyembah kepada Bapa di sorga. Kami menghaturkan doa kami kepada Bapa di sorga. Kemudian Yesus mengatakan waktu masih di bumi, mintalah dalam namaku. Sekarang Yesus kan sudah kembali kepada Bapa di sorga. Maka kami meminta kepada Bapa di sorga, meminta kepada firman. Karena yang meloloskan semua permintaan kami adalah Bapa di sorga melalui firman. Ya, jadi kami meminta berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kemudian dikatakan lagi berdoa dalam roh dan kebenaran. Jadi Tritunggal ini pasti harus ada. Ketika kami berdoa, kami alamatkan doa kami kepada Bapa di sorga. Kami meminta di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa dalam roh dan kebenaran. Silakan, itu alat Tritunggal ya. Kalau berdoa sekarang, menyembah. Iya, kalau saya pahami ayat ini kan secara tidak langsung Yesus itu kan hendak mengatakan kepada umat Kristen bahwa yang seharusnya disembah itu Allah Bapa itu yang ada di surga. Kan begitu. Ini di Lukas 4 ayat 8 ini Yesus emang tidak pernah mengatakan sembahlah aku kepada iblis, kan enggak. Ya kan, ini kan jadi semacam kontradiksi, ya kan. Nah, terus Roh Kudusnya mau dikemanain ini? Ini kan Yesus kan bicara tentang Bapa di sorga. Nah, Yesus dirinya. Yang saya tahu yang disembah Kristen ini kan Yesus. Terus Bapa bagaimana? Oke, aku jelaskan. Bagaimana sekarang? Itu adalah satu kekeliruan Pak. Kalau Bapak bilang yang kami sembah adalah Yesus. Kami menyembah Allah Tritunggal. Titik nggak ditawar-tawar lagi. Paham ya? Tetapi Yesus sudah mengajarkan kami. Bahkan kan Bapak lihat itu kan Matius 4. Matius 6 kan diajarkan Yesus. Cara berdoa Bapa kami di sorga. Sama iblis pun dikatakan hanya kepada Bapa kamu sujud. Karena Yesus masih di bumi. Sekarang Yesus sudah di sorga. Sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus mengajarkan apa? Mintalah dalam namaku. Makanya kami meminta dalam nama Yesus. Kemudian dibilang apa? Berdoalah dalam roh dan kebenaran. Makanya kami berdoa dalam roh dan kebenaran. Jadi Allah
Tritunggal itu Pak tetap harus kami sembah. Tak bisa kami menyembah Bapa saja. Karena di dalam Bapa ada firman, ada roh. Silakan. Ya tetap ini ya, susah juga sih ya kalau sudah dogmanya Oke. Tritunggal ya. Sebentar. Mengapa saya? Ya, sebentar. Ketika saya bilang Pak Zulkarnain hari ini, saya mengatakan Pak Zulkarnain kepada apanya? Saya ingin tahu. Kepada dagingnya kah? Kepada rohnya kah? Atau kepada suaranya? Saat ini loh. Iya, kepada saya, terutama kepada kuping saya, kalau lebih spesifik. Tubuh saya ini kan menyatu semuanya, roh, badan, dan jiwa, kata orang. Kata orang kan ada 3, itu roh, jiwa, pandai. dan badan. Ya. Ketika saya katakan Zulkarnain, saya memanggil, nggak bisa saya panggil Zulkarnain itu hanya rohnya, hanya tubuhnya, atau hanya suaranya, nggak bisa. Tapi yang Tritunggal karena suara ini sampai kepada saya, itu Tritunggal. Paham ya? Iya ya kan, di internet waktu itu. Ternyata katanya ruh dan sukma itu, dan ruh dan jiwa itu sama. Ada orang mengatakan sama, bahwa ruh dan jiwa itu adalah sama. Roh-roh juga, Ya. itu juga. Tapi ada Kalau lagi yang mengatakan roh, jiwa atau sukma itu dua hal yang berbeda, ditambah lagi jasad kasar jadi 3, kan seolah-olah di dalam diri manusia ini sudah ada dari sononya trinitas atau apalah namanya, kan begitu. Ya kan? Ya. Memang dari sejak semula Allah memperkenalkan dirinya trinitas. Makanya itu tergambar di dalam diri Adam. Baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Gambarannya bagaimana Adam itu? Dia punya tubuh, dia punya roh, dan dia punya suara. Maka diwejawantakanlah di dalam Pak Zulkarnain. Ketika Pak Zulkarnain berkata, aku bilang Zulkarnain, itu tidak aku panggil hanya untuk suaranya saja. Tetapi ada yang bersuara. Dan yang bersuara ini hidup. Yang menghidupkan roh. Zulkarnain itu adalah makhluk tiga Tritunggal. Makhluk Tritunggal lah. Ada lagi pertanyaan lain Pak? Silakan. Ya dikit lagi nih. Ini karena yang saya tahu, Allah itu hanya menciptakan apa namanya? Pertama ruh, ya kan, ruh. Terus malaikat, jin, manusia. Tidak ada di Al-Quran Allah tuh menciptakan sukma atau jiwa, tidak ada ayatnya. Kenapa nggak ada Pak? Makanya baca semua yang bernyawa. Di Islam namanya nyawa. Semua yang berjiwa, jiwa. Bernyawa pasti akan mati. Atau nyawa apa? Jiwa itu maksudnya tubuh kita ini yang memiliki ruh. Malaikat sendiri memiliki ruh, itu Anda tahu nggak itu? Malaikat sendiri yang gaib itu memiliki ruh juga mereka. Kan saya pernah bilang kepada Anda di sini. Nanti malaikat terakhir, di mana tertulis? Malaikat terakhir tuh disuruh oleh Tuhan mencabut nyawanya, rohnya sendiri. Artinya malaikat punya. Di mana itu tertulis? Ya dia diskusi, kan saya pernah bahas di sini dengan Anda. Mungkin Anda lupa. Pak Zul, kemarin saya sudah berdiskusi dengan seorang Islam. Mana lebih kau percaya Al-Quran daripada hadis? Ku bilang. Dia bilang Al-Quran. Kalau begitu di Al-Quran tidak tertulis, bagaimana kau lebih mempercayai hadis? Ku bilang. Hadis itu kan pelengkap Al-Quran jadinya kalau begitu. Saya pernah tanya PhD dari Malaysia. Dia mengakui kalau tidak ada di Al-Quran, ada di hadis. Saya tanya, apa yang bisa Bapak gambarkan? Dia bilang, jujur saya katakan, Al-Quran melengkapi hadis. Titik. Berarti aku bilang, lebih lengkap Muhammad daripada Allah. Aku bilang, dia diam. Masih ada videonya itu di SDN. Jadi begini bro. Arti kata dari kata hadis itu sendiri, artinya itu adalah penjelasan atau keterangan. Sebatas sesimpel itu artinya hadis. Tapi kalau hadis dalam pengertian yang apa namanya,
yang lain itu kan isinya perkataan, perbuatan Nabi dan perbuatan para sahabat yang disetujui atau didiamkan oleh Rasulullah. Tapi kalau arti kata hadis itu sendiri, penjelasan atau keterangan ada di Al-Quran ayat itu, fabi ai hadisin ba'dahum yu'minun. Di situ ada kata hadis. Maka setelah keterangan apalagi mereka akan beriman. Bro, gitu. Di dalam Al-Quran kan dikatakan 2 orang saksi yang dibutuhkan. Ada nggak hadis 2 orang saksi? Kan tidak ada. Orang yang ujungnya yang pertama itu perawi apa namanya itu kalau Khadijah itu apa Aisyah itu apa namanya? Aisyah ya putri Rasulullah. Suami bukan istrinya. Kalau dalam hadis apa namanya itu? Aduh, sumber lah. Sumber hadisnya kan Aisyah. Enggak tahu aku, ya itu. Perawi. Ya kan, perawi pertama. Nah, kalau 1 orang itu bukan saksi. Orang yang mengaku misalnya hanya Khadijah. Tidak ada yang lagi mengaku istri-istri Nabi yang lain. Dan itu kesaksiannya hanya kesaksian si Aisyah. Ada nggak kesaksian Khadijah mengenai turunnya wahyu? Nggak ada. Kenapa demikian? Kalian makanya baca Al-Quran itu dengan baik dan benar. 2 saksi. Kalau tidak ada 2 saksi, kesaksiannya palsu. Atau nggak bisa dipercaya. Makanya tidak ada di dalam Al-Quran Allah mengatakan, aku menjaga hadis. Karena hadis belum ditulis. Nggak ada itu. Hadis itu karangan manusia. Maka dia terkena hukum surah 2 ayat 79. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangannya. Dan mengatakan ini dari Allah. Aduh. Yang celaka ada lagi? Di situ, sebentar. Yang celaka di situ di Al-Quran itu maksudnya tuh umat Yahudi. Kalimat mana di situ yang menjelaskan Yahudi? Gak ada, Pak. Itu kan penafsiran Ibnu Katsir. Ahli kitab itu tafsir menjelaskan itu. Ahli kitab itu kan Nasrani dan Yahudi. Kan begitu. Pak D, kalau ahli kitab Taurat ada enggak? Ya orang Yahudi disebut ahli kitab juga, Nasrani disebut ahli kitab juga. Termasuk. Ya. Ahli kitab Zabur ada enggak? Nah, di situ saya Zabur itu kan apa ya isinya seperti yang Anda ketahui kan di kitab Anda kan banyak puji-pujian kepada Tuhan semacam apa ya. Jangan bicara kitab kami, bicaralah kitabmu. Bahwa Zabur itu dikatakan bukan Mazmur, tetapi kitab suci, sama seperti Taurat, sama seperti Injil, sama seperti Al-Quran. Pahami dulu. Aduh, itu termasuk kitab suci dulunya. Jadi yang dimaksud Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil itu yang ada di Al-Quran itu bukan yang ada sekarang ini, bro. Anda jangan GR dulu, ya. Gitu loh. Yang membilang yang sekarang siapa? Karena kami tahu Allah SWT tak tahu 1 ayat pun isi Taurat. Tak tahu 1 ayat pun isi Zabur. Tak tahu 1 ayat pun isi Injil. Makanya tidak ada diberitakan kepada Muhammad. Paham nggak? Makanya kan kami santai aja. Yang kami pegang itu bukan milik Allah SWT. Jangan kegeeran dong. Bagaimana bisa Tuhan pencipta alam semesta tidak tahu Taurat, Zabur, dan Injil? Ini Anda kadang-kadang coba ngomongnya bagaimana kita mengetahuinya? Saya nggak berlebihan, bisa diuji loh Pak Zul. Dari mana kita tahu Allah itu mengetahui segala sesuatunya? Dari kitab suci. Sekarang tunjukkan di kitab suci Pak Zul. Siapa apa aja isi kitab Taurat itu? Kalau di Bible misalnya Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. Imamat, Bilangan, Ulangan. Kalau tempat Bapak apa aja? Kan tidak tahu Allah SWT. Injil itu apa aja isinya? Juga nggak tahu. Bukan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau Bapak mau jujur, baca Sahih Bukhari 3 dan Sahih Bukhari 6467. Itulah satu-satunya kitab suci yang diizinkan Allah SWT untuk ditulis. Ada itu ayatnya itu. Itu kan apa namanya?
Waraqah bin Naufal itu kan menuliskan Injil ke dalam bahasa Ibrani dan Arab, ya kan? Nah, terus masalah gini ya, kitab Taurat, Zabur, dan Injil yang ada sekarang itu, kan saya pernah bilang juga di sini, saya anggap masih adalah sedikit kebenaran di dalamnya karena ada ayat-ayat ya yang bersesuaian dengan Al-Quran. Saya tidak mengatakan kitab Anda itu istilahnya gimana ya, gabur semua apa gimana, enggak juga. Ini saya saya ada di Al-Quran. Mereka kalau telah begitu merubah ayat-ayatku dari tempatnya. Ini harus mengasih tahu. Ya, silakan. Pak Jul, kalau begitu pernyataan Pak Jul, saya juga bisa berkata, Al-Quran itu adalah berisi saduran dari Taurat yang tidak diubah-ubah, Zabur yang tidak diubah-ubah, dan Injil yang tidak diubah-ubah, ditambah dengan firman yang kepada Muhammad. Terima enggak? Ya, dalam catatan begini, dalam tanda kutip, Al-Quran itu bro, saya pernah bilang juga ke sini, ya ke Anda kalau nggak salah. Al-Quran itu adalah rangkuman cerita. Garis bawah itu rangkumannya. Rangkuman cerita dari cerita-cerita dari umat-umat terdahulu yang ada dalam kitab-kitab terdahulu, itu Al-Quran. Buktinya apa kan cerita tertentu tidak detail, hanya yang cukup detail kan cerita tentang Musa itu Al-Baqarah 286 ayat, itu kan cukup detail. Pak Jul, kamu tambah lari melenceng dengan mengatakan Al-Quran itu rangkuman cerita. Cerita berarti itu kitab intisari. Al-Quran adalah kitab intisari. Apakah bisa gitu? Ya, maksud saya sebagian ceritanya. Ya, sebagian ceritanya. Berarti Al-Quran adalah kitab cerita sebagian yang diambil dari Bible gitu. Maksud saya yang rangkumannya itu tidak semuanya, hanya sebagian saja gitu loh. Iya, Al-Quran adalah kitab rangkuman cerita. Bisa begitu? Kasihan kali. Sebelumnya, dari kitab-kitab sebelumnya. Dari kitab-kitab sebelumnya. Berarti rangkuman cerita. Iya, itu yang saya pahami. Nanti orang jadi berasumsi apa bedanya dengan novel? Kitab cerita, buku cerita. Novel kan karangan manusia, ini kan Al-Quran firman Tuhan. Istilahnya lah, kalau begini, mana ada cerita firman Tuhan? Kalau semuanya diceritakan, seberapa tebal Al-Quran itu, bro? Anda bisa bayangkan nggak? Kalau semua ceritakan berapa tebal Al-Quran yang saya punya? Justru Pak, justru kalau Bapak balik, kalau dicabut Taurat, dicabut Zabur, dicabut Injil, berapa lembar lagi Al-Quran tinggal? Ya, saya juga bisa mengatakan yang sama. Kalau Anda cabut itu perjanjian lama, kitab Anda kan Kristen perjanjian baru sebenarnya. Ya kan? Gak masalah, perjanjian baru masih tebal. Lah Islam, kalau dicabut Taurat, dicabut Zabur, dicabut Injil, berapa lama, berapa lagi isi Al-Quran itu? Kitab Muhammad saja isinya Pak. Karena itu aja Muhammad, Nabi sekarang ini. Nabi terakhir. Ya ngapain dikeluarin, nggak ada alasannya, emang begitu adanya kok. Makanya Pak Zul, jangan bilang kalau dikeluarin kitab perjanjian lama, kami masih tebal. Yang kasihan itu Quran, hanya kitab Muhammad. Anda duluan, gimana sih? Mana ada aku bilang dikeluarin? Bapak bilang tadi dia dipisahkan itu Bible itu, perjanjian lama. Iya, karena Anda duluan yang ngomong begitu, bro. Nggak inget apa ngomong. Oke. Biarin aja. Nah, sekarang Pak Jul. Ya. Tahu nggak Pak Jul apa itu kitab Zabur? Itu diberikan kepada Nabi Daud. Tahu nggak Allah SWT bahwa Daud itu seorang raja? Carikan saya ayatnya dari Al-Quran. Sebagai bukti Allah SWT itu Daud yang di dalam Al-Quran sama dengan Daud yang di dalam
kitabnya orang Yahudi atau Kristen itu. Ya, sementara ini yang saya tahu Daud itu nabi, begitu juga anaknya itu Sulaiman. Nah, menurut catatan sejarah dunia, Daud itu adalah raja Yahudi, raja besar Yahudi. Mengapa Allah SWT tidak menginformasikan informasi ini kepada Muhammad? Ya, nanti saya cek dulu di Al-Quran ya, apakah ada ayat Siap. tentang Daud itu raja. Kalau Sulaiman sih saya tahu raja dia, karena dia punya Ya, kerajaan kan dia waktu itu dengan pasukannya berjalan ke, kalau nggak salah masuk ke hutan, dia kan ada itu di hadis. semut. Ada itu Hadis kan itu, surat Pak. An-Naml, surat semut itu di Al-Quran ada, bro. Oke, Itu Daud kan cerita. carikan ya, PR Bapak Daud. PR Bapak carikan Daud, Raja Daud. Ya, nggak apa-apa, cuma satu kan. Oke Pak Jul, inilah enaknya sama Pak Jul diskusi. Gak apa-apa, cuma satu. Ada lagi Pak Jul? Iya, sebenarnya ada satu lagi sih, kalau nggak keberatan. Silakan Pak, terakhir ya, ini udah banyak yang ngantri. Ya, ini hanya membantah perkataan Anda di YouTube Anda, kalau nggak salah 2 hari yang lalu ya. Kalau nggak salah Anda berkata begini. Jadi ketika Anda berdiskusi dengan orang Malaysia tuh ingat nggak, Bapak? Banyak. Oh yang kemarin ya. Nah, itu kan kalau nggak salah Anda itu kan apa ya? Kalau nggak salah begini, umat Islam tidak apa dalam hal sholat sujud. Anda kan bicara sujud, tentang sujud. Nah, terus dalam gerakan sholat. Jadi umat Islam itu sebenarnya dalam sholatnya itu, dalam sehari-hari, sholat 5 waktu itu, memberikan salam kepada Nabi Muhammad dan Ibrahim. Buktinya, artinya maksudnya apa? Terbukti Islam itu mengagungkan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya apalagi Nabi Muhammad. Ya, katanya Kristen kan mengikuti ajaran Abraham, mana buktinya? Mengucapkan salam pun seperti yang dilakukan umat Islam dalam sholatnya itu dalam duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir. Itu kan ada itu bacaannya. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wabarakatuh dan seterusnya. Salam kepada Ibrahim. Kalau kami Pak, sebentar gitu. Pak. Ya Pak Zul. Kenapa kami tidak ada berdoa kepada Abraham, kepada Yakub dan lain-lain? Karena mereka sudah meninggoy Pak. Sehingga kami tidak punya hubungan lagi antara orang yang hidup dan yang mati. Kenapa kami berbicara dalam nama Yesus? Karena Yesus masih hidup di sorga. Makanya kami meminta dalam nama Yesus. Kalau Yesus juga meninggoy abadi, ya kami pun tidak mau berdoa sama dia. Itu biar Bapak tahu, itulah kelebihan kami. Udah tengah 8. Tengah 8. Enggak ada kelebihan apa Bud? Acara? Ya kan di Al-Quran juga dikatakan, ada ayatnya, jangan kau kira orang yang mati di jalan Allah itu mati. Tetapi mereka itu hidup dan mendapatkan rezeki dari Tuhannya. Nah, berarti para nabi itu sebenarnya hidup. Contohnya berarti mereka sudah dibangkitkan. Kenapa? Berarti para nabi itu sudah dibangkitkan. Iya, bukan masalah dibangkitkan. Ini agak susah juga saya menjelaskannya. Jadi karena kan saya nggak ngomong dibangkitkan. Hidup tuh maksudnya hidup apa dulu, kan gitu. Hidup apa Ibu? Coba jelaskan. Ya buktinya kan ada juga beberapa cerita kan dari suka kali Bapak dengan cerita. Muslim yang bertemu Pak dengan Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga, dalam keadaan sadar kayak gini nih. Itu kan ada cerita Pak juga Zulkarnain. Bapak ya. itu suka kali mendengar cerita. Jangan dengar cerita firman Tuhan, dengar. Aduh, cerita-cerita dongeng itu nanti Bapak dengarkan. Ya, habis dengar cerita siapa? Saya dengar cerita orang Islam dong. Masa orang Kristen saya dengar?
Orang Islam tidak punya cerita tentang nabi-nabi yang lalu selain Muhammad. Jadi semua ceritanya bohong. Aduh. Iya, belum tentu juga bohong namanya. Ya emang 50-50. Saya bilang namanya pengakuan orang kan bisa jadi dia Wis, halo Dek, benar, tunggu bisa 2 menit jadi ya. Sebentar. beda. Aku tutup dulu ini. Halo Pak Zul. Ya, Silakan bicara dulu ya. Aku apa dulu ini sebentar ngangkat telepon. Silakan Pak Zul. oke. Ya jadi gitu, umat Islam itu dalam tasyahud awal dan tasyahud akhir itu ya artinya bukan berdoa ya, memberikan salam atau ucapan terima kasih kepada Abraham, apalagi kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat jasa Abraham lah makanya Ka'bah itu ditinggikan kembali yang dulu runtuh sejak waktu peristiwa banjir Nabi Nuh, ya kan? Itu kan Ka'bah ditinggalkan kembali oleh dengan anaknya tuh yang bernama Ismail. Jadi yang membangun Ka'bah tuh bukannya Abraham dan Ismail, bukan, beliau berdua itu meninggikan kembali bangunan Ka'bah yang pernah roboh karena hantaman banjir Nuh zaman itu. Jadi umat Ya, Islam oke Pak Zul. ya. Gitu aja. Ya, saya kasih underline-nya dulu. Jadi dalam sholat umat Islam tiap hari itu, khususnya di dalam duduk dua sujud itu namanya ada tasyahud awal, tasyahud akhir. Itu memberikan salam itu maksudnya memberikan ucapan terima kasih kepada Ibrahim, apalagi kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau lah umat Islam punya Al-Quran, kan begitu. Bapak Bukannya lucu Nabi mengucapkan terima didoakan, kasih Nabi kepada Muhammad yang sudah mati. tidak butuh didoakan. Beliau itu pemimpin para nabi dan rasul, ngapain didoakan juga tidak harus juga. Ucapan terima kasih aja sudah senang beliau. Itu loh. Itu salawat itu artinya. Jadi kalau nggak diucapkan terima kasih, nggak senang beliau. Iya, ini kadang-kadang Anda pintar memutarbalikkan kata-kata saya. Loh, kok bisa? Kan Bapak yang bilang. Ya iya, bukan berarti. Oke, gitu aja ya. Ya oke dah bro ya, sampai ketemu lagi Siap. ya. Sampai ketemu malam. lagi Pak Zulkarnain. Selamat malam. Ya, terima kasih. Siap.